الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال الله تعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Dosaullah beserta keluarga, para alim ulama, seluruh jamaah salat tarawih, salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya berdoa mudah-mudahan seluruh umat Islam yang hadir di tempat ini maupun di seluruh belahan bumi insyaallah diberikan ketakwaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga di malam 21 ini insyaallah rezeki kita akan semakin banyak. Anak cucu kita insyaallah akan menjadi anak cucu yang saleh dan salihah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akhir kehidupan kita insyaallah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini semua manusia mengalami satu proses pemulangan. Proses itu dinamakan proses repetisi dalam setiap kehidupan kita. Termasuk pada hari ini kita mendengarkan nuzul Quran adalah satu proses repetisi. Maka ketika orang menyatakan akan terjadi pengulangan materi, itulah kehidupan. Bagaimanapun juga umat manusia di seluruh dunia ini mengalami satu proses yang berbeda-beda. Keimanannya pun menjadi berbeda-beda. Tetapi kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan yang akan berakhir 10 hari ke depan, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada Ramadan yang akan datang. Amin. Pada malam hari ini saya ingin fokus kepada revolusi mental dengan cara Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat sejarah turunnya Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, saya merasa yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar berita ini, sudah mendengar materi ini. Tetapi marilah kita mengulang kembali, karena memang kehidupan ini adalah proses repetisi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu kalau kita lihat dari modifikasi yang kita baca sekarang, dari 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, bermula dari surat Al-Fatihah, berakhir dengan surat An-Nas, itu kita pahami para ulama menyatakan ada 6 sampai dengan 7 tema besar di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah temanya adalah mengenai tauhidullah. Jadi tema ketauhidan inilah yang dibawa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, seperti tadi saya bacakan: nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sungguh diturunkan Al-Quran di muka bumi ini
membenarkan apa-apa kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim, kita sudah mengimani Al-Quran dengan benar. Namun pertanyaannya, apakah seluruh umat Islam di Indonesia khususnya ini setiap hari sudah membaca Al-Quran? Apakah seluruh umat Islam di Indonesia saat sekarang ini setiap hari sudah berupaya untuk memahami Al-Quran? Apakah seluruh umat Islam di Indonesia pada saat sekarang ini sudah berupaya untuk mendakwahkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran? Apakah seluruh umat Islam di Indonesia saat sekarang ini kesehariannya sudah betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak dalam kehidupannya? Sehingga kalau Al-Quran tadi memberitakan tauhid Allah, maka di dalam jiwanya, di dalam hatinya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran tema besarnya adalah ibadah. Kalau kita lihat sekarang ibadah kita umat Islam, kita bersyukur Allah hanya menciptakan 1 bulan dari 12 bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang diciptakan Allah, cuma 1 bulan kita diminta untuk berpuasa. Walaupun mungkin kita berharap kalau bisa ya Allah setiap bulan jadi Ramadan aja. Saya kira banyak yang setuju, karena masjid kita tak pernah sepi. Masjid kita selalu ramai seperti ini. Subhanallah, banyak undangan takjil buka puasa bersama. Ekonomi umat Islam semakin berkembang, karena tidak ada satu tingkat ekonomi yang besar kecuali di dalam bulan Ramadan. Semuanya bersiap-siap untuk menghadapinya. Luar biasa. Belum lagi dari sisi sholat kita, dari ibadah yang diberikan Allah kepada kita, dari 365 hari, kalau hitung-hitungan secara hari mungkin sudah repetisi juga ini saya ulangi. Ternyata sholat umat Islam sehari cuma 25 menit. Setahun alhamdulillah sholat kita cuma 7 hari. Subhanallah, betapa indahnya. Jadi Allah sudah memberikan satu nikmat yang begitu luar biasa. Dalam pengabdian kita kepada Allah, ibadah Allah kita, dalam sholat kita itu cuma 7 hari sekali. Karena 25 menit dikali 365 hari, 9.125 menit dibagi 24 jam dibagi 60, ketemu angka 6,3 sekian hari, dibulatkan 7 hari saja sholat kita selama 1 tahun. Sementara tidur kita 120 hari setahun. Alhamdulillah. Maka gunakan tidur kita sebagai ibadah. Amin. Yang ketiga, di dalam Al-Quran ini isinya adalah janji dan ancaman. Janji Allah, barang siapa yang bersyukur kepadanya Allah akan berikan nikmat yang banyak. Ancaman Allah bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Janji Allah, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk, Allah akan memberikan surga Firdaus. Ulaika alladziina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Tetapi ancaman Allah bagi orang yang tidak melakukan sholat, mahlakakum fi syaqwa. Untuk apa? Itu neraka syaqwa kata Allah. Dan minal muslimin, diberikan bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupannya. Janji dan ancaman. Barang siapa yang sering sedekah kepada Allah, dia belanjakan uangnya, uang ini akan sampai ke surga, uang ini akan ikut ke surga kita ketika kita berupaya untuk menitipkan harta yang kita miliki. Dititipkan ke masjid Allah, dititipkan di pondok pesantren, dititipkan di yatim piatu, dititipkan di rumah jompo muslim, dititipkan di rumah sakit Islam, dititipkan di lembaga-lembaga Islam. Itu yang akan mengantarkan harta kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpikir sederhana, seandainya umat Islam di Indonesia ini mau menyumbangkan 1 batang rokok
saja setiap hari, kalau kita hitung yang paling kecil dari 235 juta penduduk Indonesia dan hanya kita ambil 100 juta orang, kalau satu batang rokok 1.500, maka setiap hari uang yang bisa kita salurkan untuk pemberdayaan umat Islam sekitar 15 miliar rupiah. Itu kalau satu batang rokok. Karena kalau mereka merokok itu 12 batang habis tidak bermanfaat. Tapi ketika disisihkan satu batang itu untuk fakir miskin, untuk umat Islam, untuk perjuangan Islam, 15 miliar satu.